Champions League balik lagi biawa. Apalagi konten prediksi suara Cino lah ya kan. Yang sudah sangat teruji akurasinya cuma 14%. Biawa. Wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang prediksi 16 besar Liga Champions musim 2023-2024. Ini bakalan jadi Liga Champions terakhir dengan format lama. Soalnya musim depan bakalan datang dengan format baru. Tapi entah kenapa aku ngerasa ini bakalan jadi Liga Champions yang membosankan. Soalnya nggak ada MU yang bisa kita bully lagi di sini. Ya udahlah, langsung aja kita bahas prediksinya. Kita mulai dari match Real Madrid versus RB Leipzig. Nasib mula Leipzig. Mau kita cari pun yang terbaik dari kalian, tapi jumpa kalian pun Real Madrid. Pernahnya orang ini jumpa musim lalu. Waktu itu Leipzig kalah 2-0, tapi habis itu menang 3-2 mereka. Cuma itu kan musim lalu, masih ada Szoboszlai, Nkunku, Gvardiol, dan Timo Werner. Oh, ini nggak dihitung ini. Tapi musim ini Leipzig itu agak melemah. Di Liga aja mereka di peringkat 5. Dan dari 5 pertandingan terakhir mereka kalah 3 kali. Memang mereka punya Xavi Simons, Openda, dan Sesko. Tapi yang mau dilawan orang ini Real Madrid. Ada Kroos, Camavinga, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Abang Jude. Cemana kalian mau menang? Bahkan absennya bek dan kiper andalan mereka nggak pengaruh banyak. Lawan Girona kemarin aja pakai formasi dan pemain gak jelas bisa menang 4-0. Girona lo ini. Jangan sepele kalian. Barcelona aja nggak sanggup ngelawan orang ini. Real Madrid sekarang udah di peringkat 1 La Liga. Padahal sama-sama kita tahu Real Madrid lah rajanya UCL. Jadi ngapain lagi diprediksi ya kan? Nggak pun diprediksi udah jelas pasti Madrid yang lolos. Dibejek-bejek pun kurasa ini Leipzig sampai mereka jadi selembut lapis legit. Next, kita ke pertandingan City melawan Copenhagen. Copenhagen ini lolos jadi peringkat 2 di grup A. Yang MU jadi juru kuncinya itu kan 0. Iya, yang sekalian orang itu jadi juru parkir juga di grup A. Di Liga Denmark pun Copenhagen memang di peringkat 3. Tapi selisih ke peringkat satunya juga cuma selisih 2 poin. Masalahnya yang dihadapin orang ini Manchester City. Kalau Manchester United masih selalu aja yang Copenhagen ini ya kan. Kevin De Bruyne dan Haaland juga udah balik lagi. Tanpa orang ini aja udah susah lawan City. Apalagi ada orang ini 2. Maulah tebuntang Kevin di sini di body sama Haaland kayak gini. City lagi-lagi dapat lawan gampang. Sogoan bisa jadi. Settingan udah pasti. Apapun ceritanya udah jelas lah City yang lolos ini. Kalau nggak bisa City menang lawan Copenhagen, udahlah ganti aja lah jadi Manchester United nama klub kalian itu. Lanjut kita ke Lazio versus Bayern Munchen. Lazio ini sebenarnya tim yang agak tricky. Kadang bagus, kadang enggak. Di Serie A sekarang mereka peringkat 6. Tapi di UCL dan di grup yang kurasa mereka bakalan kesulitan, mereka bisa lolos. Kebetulan lawan yang dijumpai mereka pun Bayern Munchen. Yang notabene sekarang lagi drop mentalnya habis dipongkeng sama Bayer Leverkusen 3-0. Striker memang Harry Kane, tapi pas main Bayern jadi cen-cen. Lazio sama Munchen sebelumnya udah pernah jumpa di babak 16 besar. Ya meskipun main 2 leg, Lazio tetap dibantai dengan agregat 2-6. Masih lebih paten Lazio ya kan, 2 leg 2-6. Lah Barcelona baru 1 leg aja udah langsung 28. Apalagi kalau 2 leg bisa lah nanti jadi 280. Sebenarnya lihat kondisi Bayern Munchen di tangan Tuchel sekarang, udah jadi bukan macam Munchen lagi. Jadi Munchen sih yang ianya. Aku cukup ragu sebenarnya Munchen ini bisa lolos, tapi kayaknya ya Munchen tetap lolos lah. Cuma mungkin di sini Lazio bisa ngasih kejutan. Saranku buat Lazio, kalaupun nggak bisa bikin banyak gol, paling nggak kartu merah lah kalian banyak. Kalau bisa kalian pukuli aja kepala si Copo Moting itu biar ada lawan kita. Next, kita ke Dortmund versus PSV. Aduh, nggak ada menariknya dari tadi match up-nya ya kan. Udah macam friendly match ku tengok 16 besar UCL ini, males sekali nontonnya. Dortmund yang kita tahu kondisinya di Liga juga lagi naik turun. Tapi positifnya Sancho kelihatan lebih happy di sini daripada dulu pas di neraka. Yalah di neraka kan MU setan merah. Biarpun mereka juga cukup kesulitan di Liga, tapi jangan salah kalian. Di grup neraka Liga Champions musim ini bisa mereka yang jadi juara grup. Baik aku maupun kalian mungkin juga menyepelekan Dortmund ini awalnya. Tapi mereka bisa membuktikan kapasitas mereka. Nah yang mau dilawan orang ini sekarang PSV. Nah sekarang aku tanya kalian, ada kalian nonton Liga Belanda di sini? Liga Indonesia aja nggak tonton kalian, apalagi Liga Penjajah Indonesia ya kan? Nah PSV ini sekarang lagi paten-patennya lah. Apalagi semenjak Ajax berselema, mereka ini yang mendominasi Liga Belanda. Dan sejauh ini belum terkalahkan mereka di Liga Belanda. Udah mau macam Arsenal pula kalian invincible ya kan? Tapi pas di laga sama si paling invincible, terpongking juga kalian 4-0. Match Dortmund PSV ini terbilang jarang ya kan? Terakhir mereka jumpa di UCL aja tahun 2002. Jadi match kayak gini-gini biasanya yang seru. Saling nggak tahu kekuatan masing-masing. Bisa jadi inilah match yang paling seru nanti di 16 besar ini. Tapi karena Dortmund warna kuning hitam macam suara Cino, kita pegang Dortmund aja lah ya kan? Next, kita ke PSG lawan Real Sociedad. Real Sociedad emang di La Liga lagi terseok-seok, berada di peringkat 7 orang ini. Secara peringkat emang jelek, tapi nggak sejelek Chelsea juga sih.
Cuma orang ini kalau di kompetisi Eropa suka bikin kejutan. Di fase grup kemarin aja mereka 3 kali menang dan 3 kali imbang. Gak ada kalah sama sekali dan bonusnya mereka jadi juara grup. Dibandingkan sama PSG sekarang lagi goyang kali ini. Mbappe isunya udah mau cabut lagi dari PSG. Yang membuat fansnya PSG mempertanyakan keseriusan dia di sisa musim ini pastinya ya kan. Tapi biasanya Mbappe ini waktu dia diragukan, disitulah dia baru keluar ilmu-ilmunya. Macam di timnas Prancis pas final Piala Dunia. Tenggelam hampir sepanjang pertandingan, di situ dia menunjukkan kelasnya. Cuma takutnya itu cuma terjadi kalau berseragam timnas. Kalau pas berseragam PSG aku takutnya yang keluar pauk-pauknya. Apalagi kawan-kawannya banyak yang lebih pauk daripada dia. PSG di Liga Prancis nggak usah ditanya lah, jago kali. Tengoklah sekarang di peringkat 1, jaraknya ke peringkat 2 aja udah jauh kali. Kalau Liga Prancis ini kalian taruh PAOK FC pun bisa mereka bersaing di sini. Cuma jangan kalian taruh Chelsea di Liga ini, peringkat 10 juga nanti mereka. Sayangnya PSG kalau di Liga Champions selalu meragukan. Bahkan udah ada Messi pun kemarin mereka cuma sampai 16 besar. Sekarang harusnya nggak ada Messi, mereka lebih bagus lagi lah ya kan. Tapi nyatanya di fase grup aja pun susah payah mereka bisa lolos. Jadi kalau dilihat Sociedad nggak meyakinkan di Liga, tapi di UCL lebih oke mainnya. Berbanding terbalik dengan PSG yang di Liga oke tapi di UCL berselema. Menurutku di match ini bakal nggak mengejutkan lagi. Udah jelas lah Sociedad yang lolos. Kalau Sociedad yang lolos mengejutkan lah itu nol. Mana pula mengejutkan? Kan udah aku bilang biasanya PSG nggak lewat dari 16 besar. Udahlah cepat-cepat aja lah PSG ini pulang. Kalian lama-lamai pun kalah juga ya nanti. Nggak menang-menang juga ya kalian UCL ini, percayalah. Lanjut kita ke match Inter Milan versus Atletico Madrid. Aduh, ini bisa nggak sih matchnya jangan main di dini hari? Maunya sore-sore gitu mainnya biar pas masih segar kita nontonnya. Ini nanti udah dini hari mainnya. Baru 2 menit kurasa udah tidur lagi aku saking ngantuknya nonton match ini. Bukan apa ya kan, memang secara tim ini jadi 2 tim besar yang ketemu. Cuma yakin aku bakalan membosankan. Sepak bola Italia dilaga pula sama defensive style-nya Atletico. Kalau udah tim yang sama-sama bertahan, maunya bisa lah main saling menyerang. Jangan semua bertahan, bosan. Nanti Inter megang bola di belakang berusaha dia buat mancing pemain Atletico. Tapi pemain Atletico nggak ada yang mau ngejar karena sibuk mikirin pertahanan. Alhasil 90 menit cuma si Acerbi aja megang bola nggak dioper kemana-mana. Inter di Serie A musim ini berada di peringkat 1 dan musim lalu aja nggak disangka-sangka Inter masuk ke final. Apalagi sekarang mereka udah mulai ngerasa lagi UCL ini memang tempat mereka berkompetisi, jadi mereka pasti lebih percaya diri. Atletico juga nggak bisa dipandang sebelah mata, kita harus memandangnya 2 belah mata, tapi kondisinya tertutup karena ngantuk. Kalau prediksiku Inter yang bakalan lolos, tapi dengan selisih agregat yang tipis dan mungkin bakalan terjadi adu penalti. Kalau adu penalti udah pasti menang lah Inter ya kan? Soalnya Jan Sommer kipernya, bukan Onana. Next, kita ke pertandingan Porto versus Arsenal. Ini bakalan jadi pertandingan yang sulit buat Arsenal. Soalnya di Porto ada Bang Pepe ya kan? Hati-hatilah pemain Arsenal, apalagi jumpa Pepe ya kan? Jangan nanti gara-gara pengen menang 16 besar, karir kalian seumur hidup hancur di kepala atau di kaki Pepe. Arsenal lagi bagus-bagusnya lah mereka sekarang. Apalagi kemarin di meriam-meriam kepala burung Liverpool ya kan? Jadi mungkin mereka bisa aja mendominasi Porto. Kalau lawan Porto kecil lah 0. Secara kalau Liga Champions sudah jelas lah kami yang lebih pengalaman. Kepala biawak kalian itu lah lebih berpengalaman. Ada trofi UCL kalian rupanya? Nggak ada kan? Porto ada 1. Nggak bergetar mulut kalian ngomong kayak gitu ya. Jangan sampai di meriam Pepe mulut kalian itu. Kalau mau menang, saranku Porto harus banyak-banyak dapat corner. Biar bisa Pepe sama Taremi nyundul-nyundul ke gawang Arsenal ya kan? Tapi biarpun nanti Arsenal kebobolan lewat kepala Pepe, aku rasa Arsenal bakalan bisa tetap lolos 16 besar. Mereka pasti punya cara buat mengatasi Porto. Soalnya Arsenal ini sebenarnya punya kemampuan buat bisa melaju sampai ke final. Tapi kalaupun sampai ke final ya tetap nggak juara juga. Last, kita ke match Barcelona versus Napoli. 2 tim yang sama-sama lagi nggak jelas ini. Yang satu terseok-seok di Liga, yang satunya lagi terseok-seok di jalan karena kelaparan. Kasih kalian lah makan ini weh, kasian kali, nggak ada kelbu di kalian. Napoli yang sekarang dilatih sama Walter Mazzarri malah makin gak jelas. Musim lalu juara, tapi musim ini mereka di peringkat 7 di Serie A. Kacau kali ya. Si Osimhen sama si Keparat aja udah gak sengeri musim lalu. Musim lalu Napoli, sekarang jadi Napao. Tapi untungnya dapat lawan yang lagi pauk juga. Barcelona udahlah kalah di final Super Copa lawan Madrid. Dikeluarkan juga orangnya dari Copa del Rey karena kalah dari Athletic Bilbao. Habis itu diajar sama Villarreal 3-5 di La Liga. Sampai-sampai si Xavi pun udah gak tahan lagi di Barcelona dan milih Mauricien juga akhir musim ini. Ini lama-lama aku di sini bukan jadi sapi lagi nih. Jadi sapi lah dibikin orang ini. Kalau sapi masih enak. Diperah tapi dikasih makan. Ini awak udah diperah gak dikasih makan pula. Cabutlah si sapi jadinya. Soalnya kalau nggak cabut dia sekarang, akhir musim dipecat juga nih pasti.
Cuman aku ngerasa Barcelona bakalan tetap akan lolos di sini. Karena mau dari mana lagi orang yang dapat uang kalau nggak menang di kompetisi ini? Kadang memang harus kepepet dulu kita baru jalan otak kita buat menang. Jadi harus all out lah mereka di Liga Champions ini. Paling nggak bisa lah melangkah lebih jauh. Biar duit ini dapat juga makin banyak. Kalau nanti di Liga Champions pun kalah, La Liga nggak juara, udahlah. Cuma mangkok ajaib ini aja lah solusinya. Diapain mangkoknya itu Nol? Pegang dulu mangkoknya. Terus, pikirlah kalian ke simpang sana terus kalian bilang kayak gini. Kasian. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Jadi menurutku yang lolos ke perempat final Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Dortmund, Real Sociedad, Inter Milan, Arsenal, dan Barcelona. Kalau kalian gimana? Coba kalian bacotin lah di komen. Biar kita tengok prediksiku yang lebih jitu atau malah tidak bermutu. Tapi khusus fans MU dan Chelsea gak usah kalian ikutan nulis di komen. Percuma, gak ada juga nama klub kalian yang mau ditulis. Cabut lagu, dadah wak geng.